Hai, welcome to my podcast. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu kita pahami mengenai dunia gaib. Terutama adalah dunia jin yang paling dekat dengan kita. Di antaranya adalah kebiasaan kita yang begitu penasaran terhadap kehidupan mereka. Kita kepo dengan seperti apa sih kehidupan mereka. Maka di sini saya akan coba menjelaskan 4 hal yang harus kita pahami atau 4 hal yang harus kita ketahui. Sebetulnya kehidupan mereka atau kehidupan para jin itu seperti apa? Dan kita akan mencoba untuk memetik hikmah atau pelajaran darinya. Mari kita mulai. Diawali dari asal muasal jin. Jin diciptakan dari api. Nenek moyang jin adalah iblis yang tidak mau bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Karena pembangkangan yang dilakukan oleh iblis, yakni menentang perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, maka iblis pun berjanji kepada Allah bahwasanya ia dan keturunannya akan mengganggu dan juga menyesatkan anak Adam. Namun di antara mereka, yaitu golongan jin, ada di antara mereka yang memilih jalan yang benar. Ada juga di antara mereka yang memilih jalan yang salah. Sehingga dari golongan jin ini terbagi menjadi 2, yaitu golongan yang menuruti perintah Allah dan golongan yang menentang perintah Allah. Sehingga mereka akan menjadi pengikut iblis sampai hari kiamat. Kemudian bentuk jin. Bentuk jin ini mirip seperti manusia. Jin memiliki mata, telinga, hati, dan bentuk yang lainnya, walaupun jin diberi kemampuan untuk berubah mengikuti bentuk yang mereka inginkan. Jin bisa berubah menjadi bentuk binatang, menyerupai manusia, berbentuk cahaya, berbentuk asap, atau hanya sebuah getaran saja. Namun, jin dalam bentuk aslinya mirip seperti manusia. Secara umum, salah satu yang membedakan dari manusia adalah bentuk telinga jin. Bentuknya lebih lancip, mirip seperti telinga kucing. Sedangkan manusia lebih bulat atau melengkung. Jin lebih banyak berbentuk jelek, bahkan mengerikan dalam pandangan manusia. Hal ini disebabkan karena karakter jin yang suka menentang, membohong, menyesatkan, sehingga sifat ini membentuk jin menjadi buruk sesuai dengan karakternya. Namun, sebagian juga memiliki bentuk yang bagus dan juga rupawan, terutama adalah jin yang muslim atau jin yang mengikuti perintah Allah. Walaupun jin muslim juga ada yang buruk, yang bentuknya menyeramkan namun sifatnya cenderung lebih baik. Selanjutnya tentang makanan jin. Makanan jin dibagi menjadi 2 asal. Yang pertama, makanan asli dari alam mereka sendiri. Dan yang kedua, makanan dari alam manusia. Makanan dari alam jin sangat beraneka ragam bentuknya, sama seperti makanan manusia. Ada buah-buahan, sayuran, dan juga biji-bijian. Makanan ini pun ditanam seperti layaknya manusia bercocok tanam di alam mereka. Jin mengambil makanan dari alam manusia seperti tulang, buah, kotoran, bangkai, dan wewangian. Makanan seperti tulang, buah, atau makanan manusia itu tidak dimakan secara fisik, melainkan diambil saripatinya saja, yang mana saripati itu berbentuk seperti aura tubuh manusia dan dapat diserap langsung oleh para jin. Dan yang terakhir, mengenai tempat tinggal jin. Jin dibagi menjadi 3 jenis sesuai tempat tinggalnya, yaitu jin yang hidup di daratan, jin yang hidup di air, dan jin yang hidup di udara. Di daratan, jin suka bertempat tinggal di hutan, gunung, lembah, padang pasir, rumah kosong, dan tempat-tempat yang kotor, seperti kamar mandi, pembuangan sampah, dan gedung yang terbengkalai. Jin juga ada yang tinggal bersama manusia. Bagi jin muslim, maka biasanya tempat tinggal mereka itu berada di atap-atap rumah. Meskipun tinggal bersama manusia, jin muslim ini jarang pernah mengganggu dan jarang menampakkan diri.
Sedangkan jin kafir lebih suka tinggal di toilet atau di tempat-tempat najis dan kotor. Dan jin yang tinggal di air, meliputi laut, sungai, danau, atau rawa-rawa, jin jenis ini lebih banyak berbentuk binatang. Ada yang seperti ular, hewan melata, atau hewan-hewan lainnya. Jenis ini sering juga disebut bangsa siluman oleh manusia. Dan jin yang tinggal di udara adalah jin yang membuat koloni di antara langit dan bumi. Mereka suka tinggal di atas gunung yang memiliki awan, tempat-tempat yang tinggi, dan mereka memiliki sayap sehingga mereka bisa terbang ke sana dan kemari. Dari ketiga tempat ini, jin terkadang ada yang tinggal sendirian, ada yang berkelompok, ada juga yang suka berpindah-pindah tempat. Jin yang berkelompok sering kali membentuk sebuah struktural. Ada pemimpin dan ada anggota, sehingga bentuk kehidupan yang mereka jalani sangat tertata atau ditata oleh sebuah aturan yang mereka buat sendiri. Bahkan, banyak kelompok jin yang membentuk sebuah kelompok yang lebih besar menjadi sebuah kerajaan yang memiliki raja, ratu, atau pemimpin-pemimpin dari bangsa mereka sendiri. Itulah 4 hal mendasar yang perlu kita pahami untuk mengikis rasa penasaran kita tentang kehidupan mereka. Setelah demikian, biasanya kita akan bertanya-tanya, bagaimana caranya agar kita bisa melihat jin? Apakah mungkin? Sedangkan firman Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Begini, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Pada dasarnya memang manusia tidak bisa melihat jin, khusus pada kondisi aslinya, sebagaimana dia diciptakan. Ada beberapa alasan mengapa manusia bisa melihat jin. Di antaranya, ia diberi penglihatan khusus. Kemudian, ada jin yang sengaja memperlihatkan diri. Atau ada jin yang menyatu dalam tubuhnya, sehingga golongan orang ini akan bereaksi ketika diruqyah syar'i. Lalu, ada orang yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu, karena memang terdapat ilmu-ilmu gaib yang dapat dipelajari untuk bisa mempunyai keahlian demikian. Namun, mayoritas ilmu ini itu merupakan yang sesat, tidak cocok dengan tuntunan syariat. Tetapi, ada juga ilmu tertentu yang masih sesuai dengan tuntunan agama. Sekarang, mari kita sama-sama dengarkan kisah nyata pengalaman pribadi saudara kita yang bersangkutan dengan tema kita kali ini bersama Teh Syarah Nur Rohmah. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kang Taat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk cerita di YouTube-nya Kang Taat. Dan sebenarnya ini bukan kolaborasi pertama kami. Kami sebelumnya juga pernah berkolaborasi untuk konten sharing is caring di YouTube aku. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat Kang Taat juga tampil dan cerita pengalamannya, bisa lihat YouTube aku seperti itu. Oke, kita mulai saja, Kang. Oke Teh, kita langsung masuk ke dalam topiknya saja. Diawali dengan pertanyaan, bagaimana pengalaman Teh Syarah semenjak pertama kali menyadari bahwa mereka yang tak terlihat ternyata bisa dilihat? Waktu itu pertama kali ngerasain hal-hal aneh atau mulai berhubungan dengan hal supranatural saat aku kelas 2 SMP. Tepatnya umur 14 tahun. Jadi waktu itu aku punya kamar baru. Kamar barunya bekas dapur, direnovasi jadi kamar aku gitu. Beberapa hari tidur di kamar itu gak ada kejadian apa-apa. Cuman kebetulan pas malam Jumat, memang waktu itu lagi seneng-senengnya nonton Dunia Lain dan tidur pun lebih dari jam 12. Nah, pada saat itu pas aku tidur udah baca doa segala macam, tiba-tiba aku ngedenger ada angsa lewat depan kamar. Jelas banget suara angsa atau soang lah ya, kalau bahasa Sundanya mah soang lewat depan kamar, ngepakin sayapnya kedengeran, suaranya juga kedengeran. Bingung lah di situ, kok ada angsa lewat malam-malam gitu ya. Terus mikir juga angsa siapa gitu.
Cuman ya udahlah, nggak diambil pusing, langsung tidur lagi. Terus setelah itu ada kejadian lagi, tiba-tiba ada yang jatuh ke kasur sampai kasurnya itu goyang, getar. Terus pas dicek itu nggak bangun sih, cuma ngecek aja, ngeliat gitu, nggak ada apa-apa yang jatuh yang sampai nyebabin kasurnya bergerak gitu, bergetar. Dari situ udah mulai nggak enak perasaan. Ya udah, coba tidur lagi. Dan yang ini sih yang nggak akan terlupakan sampai sekarang. Tiba-tiba selimut tuh ada yang narik pelan-pelan awalnya, sampai akhirnya si selimutnya itu jatuh ke bawah. Terus seketika refleks lah, bangun terkejut. Terus aku sampai duduk gitu, sampai kaget apa yang narik selimut aku. Dan saat itu aku ngerasain hawa dingin tiba-tiba masuk dari atas kepala sampai ujung kaki itu langsung dingin hawanya. Terus tiba-tiba aku tuh pengen nangis gitu, nggak ada sebab apa, tiba-tiba pengen nangis tapi masih ditahan karena aku ngerasa ini bukan yang aku mau gitu. Terus aku berusaha buka pintu sambil ditahan. Aku berusaha jalan ke kamar ayah. Aku ketok-ketok sambil manggil ayah aku. Pas ayah aku buka pintu, tiba-tiba udah dari situ aku tiba-tiba ketawa-ketawa. Ya seperti itu, kesurupan. Itu pengalaman kesurupan pertama kalinya malam itu. Terus sama ayah alhamdulillah diusir makhluk tersebut, dikasih doa-doa dan semacamnya. Dan malam itu akhirnya tidurnya di kamar orang tua gitu, nggak berani tidur sendiri saat itu. Sampai akhirnya pun nggak lama dari situ, karena sering kesurupan, sering digangguin, aku pindah kamar, nggak tidur sendiri di kamar itu gitu. Oke, mungkin bisa digambarkan Teh perasaan yang Teteh rasa pada saat itu? Perasaannya waktu itu pertama kali ya mengalami hal seperti itu, tentu kaget dan takut. Karena apa yang aku selama ini lihat, cuma denger, tiba-tiba aku ngerasain sendiri dan bener-bener aneh. Perasaan apa itu? Kenapa aku tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba pengen ketawa gitu. Terus kayak susah banget gitu buat ngontrol diri aku gitu. Sampai pernah kesurupannya itu beberapa kali lama, dirasukinnya itu sama beberapa sosok gitu. Emang sampai capek banget gitu. Iya. Kalau bicara masalah bentuk nih Teh, atau wujud kayak gimana aja yang pernah dilihat? Terus ada nggak sosok yang sampai terbayang terus sampai sekarang gitu? Kalau untuk wujud atau bentuk-bentuk dari makhluk seperti itu yang pernah dilihat emang macem-macem, banyak jenisnya. Betul ya Kang, macam-macam banyak jenisnya. Terus kalau untuk sosok mana yang paling keinget, alhamdulillah sih nggak ada ya yang sampai kayak bikin trauma apa gimana, nggak ada alhamdulillah. Cuman kalau untuk sosok yang kayaknya sampai sekarang paling serem gitu yang pernah diperlihatkan itu sosok Bunggelekan. Tahu nggak Kang? Jadi yang kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya rambut gitu. Ya matanya merah, bertaring gitu. Ya kalau untuk apa sih panggilannya, mungkin itu seperti sosok genderuwo ya, tapi wallahu alam itu apa gitu. Cuman aku waktu itu ketika diperlihatkan seperti itu bilangnya Bunggelekan karena emang hitam tapi serem gitu bentuknya. Oke, bentuk jin kan macam-macam ya Teh, beragam gitu. Nah, cara Teteh bisa bedain antara jin sama manusia gimana? Kalau untuk ngebedainnya, ini kalau dari dulu ya, waktu dulu cara membedakannya karena mungkin saat itu awal-awal terbuka, awal-awal bisa diperlihatkan seperti itu. Jadi cara membedakannya cukup mudah karena terlihat gitu, terdeteksi mana yang ini manusia, mana yang memang sebangsa itu gitu. Tapi bukan cuma membedakan yang serem-seremnya aja gitu, bahkan ada yang sampai 100% dia tuh mirip manusia, tapi pas aku lihat ternyata dia tuh bukan manusia gitu. Jadi ada yang emang 100% wujudnya tuh mirip, entah itu mungkin korinnya, entah memang ada yang menyerupai atau apa, wallahu alam.
Kalau untuk membedakan waktu itu seperti itu. Kalau untuk sekarang karena dulu tuh sempat beberapa kali ditutup sampai akhirnya terbuka dengan sendirinya, dan sekarang mungkin di fase aku yang menerima dan menjalani, jadi mulai peka lagi sih. Waktu itu sempat menolak gitu ya Kang, aku menolak buat bisa seperti ini tuh emang bener-bener gak mau, dan akhirnya aku juga gak percaya sama yang aku lihat, jadi kayak aku ragu gitu ya gitu ini gitu. Waktu itu sempat kayak gitu, jadi ya udah aja aku tuh istilahnya stop gitu dari yang seperti itu, walaupun sempat beberapa kali dilihat tapi akunya tuh nggak mau gitu, nggak mau percaya kalau ini tuh bener nggak sih gitu, nggak mau. Nah cuman kesini karena sekarang aku sudah mulai menerima dan ketika diperlihatkan atau ketika harus berhubungan dengan makhluk seperti itu ya ikhlas gitu, karena Allah tuh nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan kita, seperti itu. Betul. Pernah nggak Teteh coba berkomunikasi sama mereka atau dengerin percakapan antara sesama mereka yang lagi ngobrol? Iya pernah. Kalau dulu karena berhubungannya dengan orang-orang yang kayak digangguin, jadi aku itu berkomunikasi sama merekanya tuh nanya apa penyebab mereka gangguin orang ini gitu kan. Jadi kayak lebih mereka tuh nyerita tentang alasan mereka, dan sesama mereka saat mereka berkomunikasi pun waktu itu masih seputar ya alasan, dan mereka tuh kayak bertengkar gitulah ya. Tapi pernah suatu saat aku mendengar mereka berbicara di luar konteks yang tadi ada yang gangguin ya. Mereka tuh lagi ngomongin tentang kekuasaan. Jadi di tempat A itu sudah ada rajanya, kalau kata mereka, wallahu alam ya. Jadi si makhluk tersebut tuh ingin masuk ke tempat A tapi sudah ada rajanya. Jadi kayak disarankan jangan di tempat A, di tempat yang lain aja. Soalnya kamu kuat. Jadi kalau sesama kuat takutnya di kerajaan tersebut malah jadi berebut kekuasaan, seperti itu. Kalau waktu itu pernah dengar mereka berbicara seperti itu gitu, tentang kekuasaan. Iya, luar biasa. Gak semua orang loh bisa rasain apa yang Teteh alamin. Kalau ditanya mengenai tanggapan Teteh sendiri gimana? Semisal ada yang bilang kalau Teteh tuh halu. Tanggapan aku sih, kalau untuk orang yang masih bilang itu mah halu atau gak percaya, ya silakan aja, karena memang kepercayaan seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Ada orang yang mungkin dari dulunya, dari kecilnya sudah terbiasa dengan hal-hal goib, terus banyak dari keluarganya gitu, atau saudaranya atau temannya yang pernah mengalami kejadian goib, akhirnya dia pun percaya gitu kan. Tapi kan ada orang yang memang dia tuh tidak pernah didekatkan dengan orang-orang seperti itu, jadi saat melihat ada orang yang bilang bisa lihat makhluk astral atau apa, ya nggak akan percaya gitu, karena dia tidak tumbuh di lingkungan tersebut gitu. Bahkan kan sampai sekarang banyak konten kreator yang para indigo akhirnya speak up gitu. Banyak tema-tema penelusuran atau apapun itu, masih banyak orang yang tidak percaya dan bilang itu halu. Jadi ya emang kepercayaan seseorang itu tidak bisa diubah. Jadi kalau untuk aku pun, aku menanggapinya ya sudah gitu. Toh kita yang merasakan, toh orang-orang yang seperti aku juga nggak sendiri gitu. Betul. Banyak orang juga di luar sana yang mereka peka akan hal tersebut dan lebih fokusnya gimana cara mengatasinya. Jangan fokus sama orang yang menganggap kalau kita itu halu gitu. Nanti kitanya makin stres gitu. Udah mah kita yang ngalamin, kita dibilang seperti itu, ya kita makin nggak percaya sama diri sendiri. Kita nggak akan kuat melewati ini. Jadi kita butuh kekuatan itu ya dengan share-nya juga sama orang yang ngerti gitu loh. Kalau kamu share cerita sama orang yang gak ngerti, yang ada
gak ada feedback apa-apa untuk diri kamu, gak ada kekuatan yang bisa dia berikan untuk kamu gitu. Mantap. Hehe. Pertanyaan terakhir teh, kira-kira hikmah atau pelajaran berharga apa yang bisa teteh petik dari seudah ngalamin itu semua? Hikmah yang bisa dipetik sih, ini sekalian mau ngajak juga gitu buat teman-teman yang mungkin pernah ada di posisi seperti ini, kayak takut terus, aku nggak mau bisa seperti ini gitu, menolak ini semua dan ingin hidup normal ya, karena hidup kamu itu sudah normal gitu. Ini tuh hidup terbaik yang Allah berikan untuk kamu. Kamu hanya harus mensyukuri itu gitu. Walaupun ada suatu hal yang kamu gak mau, bahkan ini tuh aneh lah gitu, kamu nganggep ini tuh gak normal, apa Allah tuh gak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan kamu. Dan bahkan ini tuh gift, ini tuh anugerah. Kamu dikasih anugerah dari sekian banyak orang, kamu yang Allah pilih gitu. Jadi ketika kamu ikhlas menerima, insya Allah akan ada dampak baik untuk diri kamu, entah apapun itu gitu. Bahkan yang lebih spesialnya lagi bukan cuma buat diri kamu loh, kebaikannya itu bahkan kamu bisa bantu orang lain, bisa bantu orang yang membutuhkan pertolongan yang sebenarnya ini nggak bisa ditolong sama sembarang orang gitu. Jadi you are special gitu. Jadi jangan ngerasa takut, minder, atau karena lingkungan kamu nggak ngedukung, kamu akhirnya nggak percaya diri dan kamu juga malah menyalahkan diri kamu. Kamu nggak sendiri, banyak orang-orang di luar sana yang mereka juga peka terhadap hal seperti itu. Kamu tinggal sharing aja dengan orang yang tepat. Itu sih hikmahnya. Oke, terima kasih Kang dan teman-teman semua yang mau mendengarkan cerita aku. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih kembali Teh Sarah. Mudah-mudahan doa kebaikan yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu untuk sesi kita kali ini sampai situ saja. Jadi terima kasih untuk yang udah dengerin podcast kita, podcast yang ketiga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dengar podcast-podcast kita yang lain. Kita akan membahas seputar sesuatu yang bisa dipetik hikmah dan diambil pelajarannya.